إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقواه وراقبوه في سره ونجواه، فإن من اتقى الله هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang jemaah rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan majlis kita hari ini majlis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya, Allah masih beri kita kesempatan dan keinginan serta niat yang tulus dan ikhlas untuk datang ke rumahnya ini untuk mendapatkan berbagai kebaikan yang mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadikan hari ini sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang besar, hari yang dimuliakan, hari yang dibagikan padanya banyak kebaikan. Semoga salawat dan salam senantiasa disampaikan kepadanya, kepada keluarganya dan para sahabat serta tabi'in dan siapapun yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hidup ini adalah pilihan. Kalau kita salah pilih, bisa menyesal bukan hanya hari ini, tapi bahkan sampai hari kiamat nanti. Seseorang memilih kadang-kadang serampangan dan sembarangan, dan ada pula yang ingin sempurna dan paripurna dalam memilih. Orang beriman tidak boleh sembarang memilih, karena menentukan nasibnya bukan hanya hari ini, tetapi sampai di akhirat nanti. Karena setiap yang dia lakukan, setiap yang diucapkan akan dipertanyakan dan diminta tanggung jawabnya pada hari nanti. Seseorang ingin memilih pekerjaan, dia harus memilih yang benar, harus memilih yang halal, harus yang memilih dengan cara yang benar. Seseorang memilih untuk berkeluarga, banyak cara orang memilih. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, tunkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara: karena kecantikannya, kebangsawanannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah agamanya, kamu akan bahagia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan kita, setelah masyarakat Islam merasakan indahnya kehidupan, bahagianya berdampingan sesama kaum muslimin, bahkan dengan selain kaum muslimin, damai, aman, tentram, nyaman, barakah, bahagia. Sekarang mereka ditinggal oleh Nabi yang telah menjadi pemimpin tertinggi di bidang akhirat, apalagi di bidang dunia. Nabi memerintah dengan ayat-ayat Allah, dengan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah pada kauni dan sesuai pada kehendak Allah dalam syar'i. Tidak ada yang dilanggar, sebaik dalam keadaan kauni sunnatullah fi kaunihi ataupun kehendak Allah dalam syariatnya. Sehingga terciptalah keamanan yang tak pernah tercipta sepanjang zaman. Terciptalah kesejahteraan yang tak pernah tercipta oleh sistem manapun. Terciptalah keadilan yang tak ada dalamnya kezaliman. Terciptalah masyarakat yang saling sayang menyayangi yang tak pernah terdapat dalam sejarah umat manusia, baik dulu maupun hari ini. Itulah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau meninggal. Beliau seolah-olah mewasiatkan
Bahkan sebagian ulama mengatakan, mewasiatkan bahwa yang menjadi pemimpinnya setelahnya adalah manusia terbaik setelah Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ditandai dengan hari-hari terakhir menjelang Nabi menghembuskan napas terakhir. Nabi alaihi salatu wassalam selalu mewakilkan kepada Abu Bakar suatu pekerjaan paling besar, yaitu salat, menjadi imam salat. Karena sesungguhnya sebagai pemimpin yang sukses, pemimpin yang berkah, pemimpin yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang kuat adalah mereka yang menjaga salatnya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Ciri pertama, pemimpin yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kami berikan mereka, apabila kami berikan mereka kekuasaan, mereka mendirikan salat, wa aqamus shalah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, membawa kema'rufan, wa nahu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, bukan menghadirkan kemungkaran di negeri yang sebenarnya anti dengan kemungkaran. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun melalui pembicaraan yang alot antara para sahabat, biasalah mereka saling berpendapat, tapi akhirnya mengerucut kepada wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Bakar afdaluna. Abu Bakar adalah manusia yang paling utama di antara kita. Akhirnya diangkat Abu Bakar menjadi khalifah, memerintah dengan penuh keadilan seperti pendahulunya Nabi alaihi salatu wassalam. Kehidupan yang dirasakan tidak jauh dari apa yang telah dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Abu Bakar menunaikan tugasnya, beliau pun mewasiatkan kepada orang yang paling afdal setelahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fakana madribal mathal. Akhirnya Umar menjadi tamsil bagi setiap umat dalam pemerintah yang adil. Walaupun dia adalah orang yang keras, tetapi segala yang adil, segala yang terzalimi di hadapannya mendapatkan haknya, dan orang yang benar di depannya menjadi kuat sekalipun badannya lemah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, cukuplah kesaksian seorang utusan Raja Persia, Kisra datang ke Madinah untuk menjumpai Umar bin Khattab, mencari di mana istananya, di mana rumahnya, di mana istana megahnya, karena pasukannya sudah sampai ke Persia dan akan menjatuhkan Romawi, dan sudah sampai ke Irak. Ternyata Umar radhiyallahu taala anhu, seperti dikatakan oleh penyair Hafiz Ibrahim, wara'a sahibat Kisra ar-ra'a Umaran bainar ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha hakamta fa'adalta fa'aminta. Utusan Persia merasa terkesima melihat Umar yang tidur bebas tanpa penjaga di bawah sepokok kurma, padahal dia adalah pemimpin tertingginya. Padahal dia pemimpin tertingginya, tetapi bebas tidur di mana saja tanpa ada penjaga. Apa sebab? Hakamta, kamu telah memimpin, fa'adalta, lalu kamu adil, fa'aminta, engkau merasakan aman. Selesai masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka diserahkan kepada ahlul halli wal aqd, yaitu 6 orang yang masih tersisa di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Maka perkara diserahkan kepada mereka, karena Nabi alaihi salatu wassalam wafat dan ridha kepada mereka. Akhirnya mereka memilih yang paling utama di antara mereka, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepemimpinan itu diserahkan pemilihnya kepada ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Hasilnya seperti yang kita saksikan. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu kana lil awwabin ghafura.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita diserahkan kepada kita semuanya tanpa dibedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tanpa dibedakan antara yang bertakwa dengan yang bukan bertakwa. Tanpa dibedakan antara yang alim dengan yang jahil. Tanpa dibedakan antara yang berpengalaman yang tidak berpengalaman. Tanpa dibedakan antara yang ahli dengan yang bukan ahli. Semua punya hak yang sama. Dan kita sama-sama ketahui bahwa kalau kita memilih dan salah pilih, kita sendiri yang menanggung hasilnya. Dan bila kita tidak memilih, ternyata orang lain memilih yang tidak kita inginkan atau yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau kita juga masuk dalam lingkaran yang harus menanggung akibat dan resikonya. Maka dalam hal ini, maka kita mesti memilih, karena bagian daripada menggunakan hak kita yang diatur dalam undang-undang negara kita. Dan tentu saja seorang mukmin dan muslim, mukmin mukminah, dia memilih dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab kepada bangsa ini tentu saja, tanggung jawab kepada masyarakatnya juga, bahkan tanggung jawab pada dirinya, benar. Dan lebih besar adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menyebutkan beberapa sifat dari pemimpin yang harus menjadi, yang harus kita tunjuk untuk menjadi pemimpin kita. Yang pertama, pemimpin mesti orang beriman. Mesti orang yang beriman. Dan bila yang maju adalah sama-sama orang beriman, maka pasti yang lebih daripada mereka yang harus kita dahulukan. Karena syarat kemakmuran bangsa, syarat keberkahan harta, syarat keberkahan negara adalah beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari apa yang turun dari langit dan apa yang tumbuh dari bumi. Sudah puas kita dengan kekayaan yang melimpah, tapi menghasilkan hutang-hutang yang tak terhitung. Bukan menghasilkan keberkahan dan kekayaan yang melimpah. Mungkin ada salah kita. Yang kedua, seorang pemimpin dan pejabat tinggi negara mesti berilmu, dan andainya yang maju adalah sama-sama berilmu, pasti kita menginginkan yang lebih mapan dan lebih patut, yang lebih ahli dalam mengelola negara ini. Dan ini bisa kita tandai dengan track recordnya, apa yang sudah pernah dia lakukan. Karena rekam jejak digital susah dihapus. Maka pilih dengan bismillah. Dengan bismillah orang-orang yang mengajak kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat bisa melihat dengan kacamata iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa melihat dengan tanggung jawab. Karena kalau di akhirat kita ditanya, kenapa engkau memilih? Walaupun sebenarnya hati kita tidak setuju untuk memilih barangkali, karena kita paham semua yang sistem ini sebenarnya sangat jauh dari syar'i, tetapi ada darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, atau irtikabu akhafid dhararain, atau kaedah-kaedah lain disebut oleh para ulama.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, mesti amanah. Atau yang keempat, orang yang amanah. Amanah bukan ditulis di media-media kampanye. Bukanlah gelar dengan prestise, dengan dibayar media-media, tidak. Tetapi orang amanah memang sejak lahirnya, sejak kecilnya sampai dewasa, punya jabatan atau tidak, kita sudah tahu bahwa orang ini amanah atau tidak. Yang keempat adalah orang yang senantiasa peduli, yang senantiasa mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tidak, walaupun ilmu tinggi tapi tidak amanah. Walaupun ilmu tinggi tetapi tidak peduli dengan orang lain. Maka jangan harap dia sendiri dengan dirinya belum tentu peduli, apalagi dengan orang-orang yang mereka wakili dan mereka pimpin. Yang kelima, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya sikap penyabar. Orang yang sikap santun, penyabar dan taat aturan. Karena sabar itu membuat orang tidak berani melakukan pelanggaran. Ketika Abu Sufyan diuji di depan Heraklius, Kaisar Romawi, untuk berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, padahal dia masih kafir waktu itu. Demi menjaga bahwa pemimpin tak boleh berbohong, dia jaga lisannya pada waktu itu. Bahwa pemimpin tidak boleh sedikit pun berbohong. Karena pemimpin berbohong akan turunannya ke bawah, akan membawa kebohongan itu sampai rakyat pun akan berbohong. Yang keenam, jangan pilih mereka yang ambisius menghalalkan segala cara. Ingat, yang kita terima dari setiap calon adalah riswah yang mendatangkan laknat, adalah sogok yang mendatangkan laknat bagi kita dan bagi pemimpin kita. Katakan pada mereka dengan baik-baik, saya akan pilih Bapak tanpa uang ini. Saya akan pilih tanpa sajadah ini. Saya akan pilih tanpa bantuan ini. Kalau mau bantu nanti, tunjukkan prestasi untuk membangun bangsa ini, bukan dengan membagi-bagi uang yang tidak seberapa. Habis itu kita dapat sumpah serapah dari setiap orang yang bersumpah dan menyerapah. Karena ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok sama-sama musuh neraka. Dan riwayat lain war-rashi bainahuma, termasuk mediator-mediatornya, tim suksesnya. Maka hindari itu semua. Ajarkan masyarakat kita jujur. Ajarkan masyarakat kita memilih dengan hati nurani yang benar, bukan dengan sogok menyogok. Karena kalau kita terima sogoknya, nanti kita harus berurusan dengan mereka dapat sogok juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan akhirnya jangan lupa berdoa dan bertawakal kepada Allah dan bertobat kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang takwa kepada Allah, beriman kepadanya, sayang pada kita, peduli pada kita, siap untuk bersusah payah demi sejahteranya masyarakatnya, bukan siap menyusahkan masyarakat demi kesejahteraan dan kroni-kroninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana. Allahumma walli alaina khiyarana. ولا تولي عنا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تولي علينا شرارنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un qumu ila salatikum